Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Hati Sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua ras masalah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang lagi ngadepin operasi semoga segera sadar dan pulih ya. Teman-teman KSM yang di terminate juga semoga mendapatkan majikan baru lagi, yang lagi patah semangat, yang kena mental healthy ya. Ayo semangat, 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 semangat cuy. Gibah, 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 gibah. Gibah apa KSM? Ada baik cerita teman-teman kita ya cuy ya. Tapi kalau enggak, dari cerita mereka ya kita enggak punya pembelajaran ya cuy ya. Ternyata di luar sana tuh banyak teman-teman kita itu yang melakukan tingkah aneh gitu kan, konyol gitu kan, nggak mikir kalau ini Hongkong ini gampang pokang poking ya cuy ya. Nah ini pembelajarannya untuk kita semua. Ini gara-gara sebenarnya ceritanya kok ada ya Kaisam ceritanya kayak gitu ya, memang kenyataannya ada gitu kan. Nah akhirnya si pekerja migran ini akan dipanggil polisi lagi nanti tanggal 3 bulan depan. Kayak Tisam, nanti kalau misalkan saya tiba-tiba di Jokam atau di sel Prodeo, saya belum bilang sama majikan saya, tolong kasih tahu majikan saya, tolong kasih tahu keluarga saya. Jadi udah nulis wasiat ini cuy. Karena mbaknya benar-benar ini sih yang namanya mencurai ya cuy ya. Nah ini jadi mungkin, yang kayak Tisa melihat sih Mbaknya ini mungkin kayaknya tipikal introvert ya cuy ya. Introvert itu adalah orang yang tidak suka bergaul dengan banyak orang gitu cuy. Jadi dia sukanya menyendiri gitu, libur sendiri gitu cuy. Nah kebetulan si pekerja migran ini kemana-mana selalu sendiri nih cuy. Pas kebetulan di tanggal 23, di 23 bulan lalu si pekerja migran ini libur sendiri cuy. Nah ini liburnya di daerah Hanghao ya, Hanhao ya, di daerah Hanhao situ. Nah, di situ ada sebuah permainan jepit boneka, ya kan, apa namanya, mesin jepit boneka itulah cuy. Nah, di Hong Kong itu kan banyak ya cuy ya, kadang kita tuh, buang $5 tuh nggak ragu-ragu gitu kan, penasaran lagi ya kan, habis duitnya aja tuh kena judi kayak gitu, padahal bonekanya nggak kena-kena. Ya iyalah merekanya juga pinter lah cuy, orang bonekanya berat, ininya ringan ya kan. Tapi kayak itu saya dapat aja. Nah, berarti kalian pintar. Tapi kan nggak semua itu bisa sekalinya jepit dapat boneka gitu ya, cuy ya. Nah, kebetulan sih pekerja migran ini bekerja di Hong Kong ini sudah 1 tahun 4 bulan, cuy. Dia ini kadang menghabiskan untuk jepit boneka aja kadang $200, $300. Dia ini kadang nggak ini ya, cuy ya, nggak sayang dengan uang gitu cuy. Kadang karena dia tuh penasaran ya, kenapa sih saya tuh nggak bisa-bisa ngambilin boneka ini kan, sampai 200, 300, sampai kayak Sam Longo. Hah? Maksud kayak Sam gitu kan, kalau kalian nggak pinter jepit boneka, ya beli bonekanya aja. Kalau misalkan kalian pengen boneka kayak gitu, ya tinggal beli aja kan ada tuh ya, apa namanya, di Samsuipo, di Mongkok itu kan, anime-anime atau boneka-boneka kartun kayak gitu kan banyak ya. Beli aja itu kan original itu paling $200 ya nggak sih? Loh kita loh main jepit boneka itu bisa sampai 200, 300, 400. Ini kadang-kadang, tapi kembali lagi, ya namanya juga kesukaan ya kan, hobi atau menantang dirinya sendiri, kok saya on banget sih jepit boneka aja nggak kejepit-jepit itu kan. Kalau kayak Tisam sih yang nggak mau ya, maksudnya kayak kalau kayak Tisam pernah ya main $10 nggak dapet, ya udah gitu kan. Karena kayak Tisam masih dalam keadaan normal, masih punya sadar. Nah si pekerja migran ini suka lost control. Nah lagi-lagi ya, kadang introvert itu ada yang namanya kekurangan ya. Jadi dia ini merasa bahwa apa yang harus ambisius ya, berarti dari sini juga Mbaknya udah ambisius nih cuy. Jadi riwayat kerjanya dia, ini di satu majikan ya, dia kerjanya 1 tahun 4 bulan cuy. Nah dia ini, di tanggal 23 libur main jepit boneka, menghabiskan $500 dan belum ada boneka yang kejepit. Akhirnya cuy di situ, karena dia ini emosi cuy, ada yang namanya boneka Labubu cuy. Kalian tahu nggak Labubu? Labubu nih lagi in banget ya cuy ya. Kaisam juga suka nih Labubu yang giginya bertaring itu loh cuy. Nah, terus dia ini Labubunya mau jatuh
dari mesin itu cuy, tapi bukan dia yang ngejepit gitu cuy, tapi labubunya ini mau jatuh. Akhirnya si pekerja migran ini apa yang dilakukan? Dia ini masukin tangannya untuk ambil itu labubunya dari mesin jepit boneka. Jadi jatuh itu karena tangannya dia yang nyelodok gitu cuy. Nah ketahuanlah tuh di CCTV cuy. Akhirnya labubu itu dia dapetin tuh warnanya kuning. Kalau kalian nggak tahu labubu nih, guys, saya kasih tahu nih, ini bonekanya. Kalau beli ini cuma 199 Hong Kong dollar dan si pekerja migran ini sudah menghabiskan 500 dolar, 500 koin hanya untuk main supaya dapat labubu itu. Kan di mana otaknya gitu kan, logikanya di mana? Lagi-lagi orang namanya juga lagi suka judi ya kan. Akhirnya labubu itu cuy, diambillah pakai tangan itu ke mesin. Jatuhlah tuh labubu itu, dibawa pulang, nggak ketangkep tuh cuy. Nah singkat cerita nih cuy, di tanggal 2-nya minggu depan, si pekerja migran ini datang lagi ke mesin jepit boneka tersebut. Memang nyandu ya cuy ya, kenapa sih Mbak nggak beli mesin jepitnya aja, harganya tuh 6 juta di Indonesia, ya kan, main aja jepit sendiri gitu kan, 1.500 puas gitu kan. Akhirnya dia datang lagi tuh cuy, di tanggal 2-nya. Hanhau ya, di situ ya dijepit boneka Hanhau. Akhirnya dia datang lagi ke situ, mungkin pemilik penjepit bonekanya itu mengecek CCTV dan sudah memantau nih, oh dia ini yang minggu kemarin mencuri labubu saya. Ya kan, mereka nggak mikir gitu cuy, berapa koin yang kita habiskan di situ, 500 dolar loh, 1 juta nggak kaleng-kaleng ini pekerja migran main, ya nggak? Akhirnya karena dia merasa, dia nih kelihatan banget nih mukanya, akhirnya melakukan poking saat itu juga pemilik penjepit boneka tersebut. Akhirnya si pekerja migran ini kan nggak dapet lagi. Kaisang pengen ketawa tapi nggak boleh ya, orang banyak diuji ya kan. Akhirnya cuy si pekerja migran ini udah tuh sabar tuh cuy. Karena dia itu nggak dapet lagi, akhirnya dia itu meninggalkan tempat itu cuy. Akhirnya si pemilik penjepit boneka ini melakukan poking dan polisi datang cuy. Dilaporkan, CCTV dibuka, dia orangnya Pak. Dikintilin sama polisi. Akhirnya si pekerja migran ini masuklah ke JHC ya cuy ya. Di situ milih-milih. Dan di situ polisi mulai melakukan penangkapan ke pekerja migran. CC, sun fencing. Ya kan? Kaget kan, apa salah saya? Apa salah saya? Orang mencurainya tanggal 23 gitu kan, ditangkapnya tanggal 2. Gara-gara si pekerja migran ini datengin lagi tempat itu. Coba aja kalau nggak datang ya, nggak akan mungkin ketangkep ini. Karena dia datang lagi dan dia tahu dia targetnya ini. Maling nggak merasa malingnya ini nih. Akhirnya dari polisi ini dibawalah ke polisi Polam di situ, diinterogasi lah ya kan, "Kamu ini kenapa kamu kayak gitu?" Akhirnya si pekerja migran ini berusaha menjelaskan, "Saya kesal Pak, saya udah ngabisin 500 dolar." "Ya ini nggak boleh, ini namanya mencuri, kamu sekarang bonekanya di mana?" "Ada di kamar saya Pak, di rumah majikan." Akhirnya cuy, dari jam 11 sampai jam 6 sore ini kan, akhirnya si polisi ini mengambil barang bukti di rumah majikannya. Terus si pekerja migran ini mohon-mohon, "Tolong Pak, jangan Pak, nanti saya gimana sama majikan, mau manfaat," katanya. "Cepet," katanya. Akhirnya pas nyampe flat majikan, si pekerja migran ini masih nego, "Tolong Pak, saya aja yang ambil labubunya di atas." "Nggak bisa, sini kuncinya," katanya. Akhirnya polisi yang ngebuka itu rumah majikan tanpa permisi cuy, ya kan. Untungnya si pekerja migran ini masih selamat, di rumahnya majikannya lagi nggak ada. Akhirnya diambillah tuh labubu dari kamarnya itu kan, bonekanya cuma 20 senti itulah cuy, kalau beli tuh 199. Akhirnya dibawalah polisi, mungkin untuk barang bukti ya kayak ya iyalah, salah lah, apa yang kamu lakuin ini salah lah. Namanya kamu mencuri cuy, dengan terang-terang kamu kayak gini. Terus apa yang harus saya lakukan Kaisam? Nanti tanggal 3 ini saya datang lagi ke polisi. Ya sudah, ya kita cuma bisa berharap semoga didenda aja ya kan. Tapi kalau misalkan mengkasuskan ya ini udah masuknya pencurian cuy. Ya kan orang jelas-jelas kita ngambil gitu kan. Mencuri ini namanya. Sel prodionya berapa Kaisam? Ya kalau kamu beruntung ya 3 bulanan. Ya kita nggak pernah tahu berapa jatuh vonisnya gitu kan.
Nah ini ya, kadang ya, karena kita stres ya menghadapi majikan, kita bermain game kayak gini jadi kita lost control, lupa bahwa di situ banyak CCTV ya kan, sial nggak ada di kalender, udah selamat datengin lagi ya kan. Jadi kayak cuma pesen aja sama Mbaknya, "Ya udah hadapi aja, nanti tanggal 3 kamu datang lagi ke kantor polisi, nanti kalau misalkan saya langsung dijokam gimana kayak Tisam?" "Ya udah nanti saya yang chat majikan kamu menjelaskan. Kalau bisa, kamu sebelum pergi kamu menjelaskan, nggak mau kayak Tisam. Saya nanti aja apa apa kata polisinya, terus gimana, apa yang harus saya lakukan, barang-barang saya gimana. Sekarang kan kamu tahu kalau misalkan kamu tuh kasusnya sudah mencurai, ini udah jelas ya cuy ya mencurai ya, dengan CCTV yang nyata, dengan pengakuan si pekerja migran, barang bukti ada ya kan. Ya Kak Isam cuma bisa nyaranin, ya udah cepetan dipaketin semuanya, baju dan lain-lain. Udah mulai ngomong sama keluarga kalau nanti saya nggak ada komunikasi, berarti saya ada di dalam, ya kan? Karena kalau misalkan sudah mengakui kayak gini ya di sel prodeo dia ini cuy. Aduh Mbak, gara-gara Labubu ya, aduh visa kerja kita jadi bermasalah. Ini mungkin sepele buat kita yang logikanya sehat ya, tapi kan kita juga banyak nih menghadapi teman-teman kita yang, kena mental healthy ya, kena menghilangkan stres jadi main kayak gini justru ini kan judi ya cuy ya, judi nih. Akhirnya dia lost control gara-gara kesel sama mesin kayak gitu, akhirnya dia mengambil. Lupa ada CCTV, polisi gampang banget dalam 5 menit polisi itu bisa datang, ya kan? Orang dia baru keluar, ya kan? Langsung di-pocking-nya bukan di tempat itu, tapi dia keluar dulu baru polisi nyergapnya di JHC situ. Dibawa ke kantor polisi Polam, penyelidikan sampai jam 6, terus dibebaskan dengan jaminan $200. Jadi pas polisinya naik ke rumah majikan tuh untungnya majikannya nggak ada, jadi majikannya tuh belum tahu sampai sekarang ya. Nah nanti, tanggal 3 itu datang lagi, ya kalau misalkan dia mengakui, "Iya saya mengambil, saya minta maaf," hakim jatuh vonis, ya sel prodeo. Yang harus dipersiapkan adalah, tadi dia udah ngasih nomor orang tuanya, udah ngasih nomor majikannya, ya datanya dia, jadi kalau ada apa-apa nanti di tanggal 3 ya nanti Kak Isam yang cerita sama majikannya sama sama, orang tuanya. Karena gimana ya, kalau jujur sekarang Kak Isam khawatir ya, khawatirnya sih majikan ini langsung men-terminate ya cuy. Terus dia jadi tahanan luar gitu, bukan, dia jadi disuruh keluar gitu. Nanti dia malah terombang-ambing nggak ada tempat gitu. Ya mungkin di sini kita lebih egois sedikit ya, karena kita merasa butuh tempat gitu kan. Padahal kan di sini yang dirugikan kan majikan ya, sudah mempercayai kita, kitanya banyak tingkah gitu kan. Nah ini adalah musibah yang kita cari sendiri ya kan. Aduh ya kita doakan semoga Mbaknya apa namanya, dimudahkan ya segala jalannya, tapi ya kalau kayak gini ya udah pasti blacklist ya visanya. Karena mencurai di Hong Kong itu ada dendanya dan undang-undang dan sel prodeonya. Jadi buat kalian hati-hati, istighfar, ya penjudi-penjudi di luar sana atau kita yang lagi apa namanya, stres, menghilangkan stres justru stres ya kan. Kok bisa-bisanya kita terfikir gitu kan, orang dianya mau jatuh Kak Isyam, ya biarin aja. Ya kan? Aduh, ada-ada aja. Nah, nanti kayak Tisam update ya, bagaimana nanti pas tanggal 3 dia ketemu polisi, dan kayak Tisam akan kawal kasus ini sampai jatuh vonisnya dia ya. Biar kita tahu nih, untuk kasus seperti ini tuh berapa masa masa hukumannya, terus apa yang terjadi ke depan. Nah, yang kemarin ya yang, apa namanya, yang dituduh manajer Uniqlo ya, sudah sidang nih cuy, tapi Mbaknya sudah balik lagi ke rumah majikan. Ya kan nanti akan ada sidang keduanya. Nah, hasil sidangnya tuh bagaimana nanti besok aja kayak Tisam cerita ya. Ini biar jadi pembelajaran kita ya, bagaimana sih teman kita dalam menghadapi kasus ya kan, supaya kita punya rem, punya pakem, jangan dicontoh, ya. Tetap kita doakan apa yang terjadi, jangan sampai tindakannya kita contoh ya, karena saat kita yang tersandung hukum, belum tentu kita akan sekuat dia gitu kan, oke? Aduh,
ada bahaya cuy ya. Kasihan, aduh yang kasihan siapa? Yang kasihan ya majikannya, terus juga kan sekarang kita jadi menyesal gitu, aduh kenapa sih kita melakukan itu? Nah maka dari itu diperlukannya kesadaran diri ya, tetap selalu istighfar, apapun berat beban hidupmu jalani karena sebenarnya kita punya ujian yang sama ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.